Halo Sobat Forum Keadilan, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita hari ini lagi-lagi datang dari istri pejabat yang flexing di media sosial dan mengakibatkan suami mereka dinonaktifkan dari jabatannya. Kali ini, istri Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetnek, Esa Rahmansyah Abrar, viral dan menjadi sorotan di media sosial lantaran terciduk pamer harta kekayaan. Istri Esa disorot usai screenshot unggahan foto truk pembelian mobilnya beredar di media sosial. Dalam foto itu, istri Esa menuliskan rasa syukur bisa membeli mobil yang awalnya tidak direncanakan. Dia mengaku terpesona oleh mobil berwarna kuning yang dilihatnya di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Selain itu, dalam unggahan tersebut memperlihatkan jika istri Esa membeli mobil MG5 GT Magnify seharga 407,9 juta rupiah. Wow. Istri Esa juga kedapatan pamer dibelikan emas hingga tas mewah. Bahkan ketika merayakan anniversary, istri Esa juga sempat mengunggah kalau dia disuruh membeli mobil kembali oleh suaminya. Unggahan itu kemudian banyak dikomentari oleh sejumlah netizen media sosial. Kemensetnek pun angkat bicara mengenai viralnya unggahan itu. Karo Humas Kemensetnek Edi Cahyo Sugiarto melalui keterangan tertulis yang diunggah di Instagram Kemensetnek pada Minggu 19 Maret 2023 mengatakan Kemensetnek memohon maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Edi menjelaskan buntut dari viralnya istri Esa kini telah dinonaktifkan dari jabatannya. Kemensetnek juga telah membentuk tim internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esa. Kemensetnek akan mengusut polemik istri Esa dengan membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan Esa dan juga pejabat lainnya. Selain itu, Edi berkata pihaknya akan menggandeng KPK hingga PPATK. Kemudian, hasil verifikasi nantinya akan diumumkan kepada masyarakat. Berita berikutnya adalah Anwar Usman dan Saldi Isra yang terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023 hingga 2028. Keduanya pun mengucapkan sumpah jabatan di hadapan mahkamah atau 7 orang hakim konstitusi di ruang sidang pleno Gedung MK Jakarta Pusat pada hari ini, Senin 20 Maret 2023. Setelah pembacaan sumpah jabatan tersebut, seluruh hakim konstitusi menandatangani berita acara Sumpah Ketua MK. Pengucapan sumpah juga disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para tamu kedutaan dan pejabat negara lainnya. Sebelumnya, Anwar Usman yang juga adik ipar Presiden Jokowi kembali terpilih sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028. Sedangkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK pada waktu yang sama. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara yang digelar 3 kali pada Rabu 15 Maret lalu. Pemungutan suara dihadiri oleh 9 hakim konstitusi. Pemerintah membagikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dengan tajuk PPKM Awards 2023. Acara ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 20 Maret 2023.
Acara PPKM Award 2023 ini digelar di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan. Penghargaan yang dibagikan terdiri atas berbagai kategori, di antaranya kategori puskesmas, rumah sakit, laboratorium, sentra vaksinasi, media dan influencer, negara sahabat, organisasi internasional, perusahaan swasta dalam negeri dan luar negeri, serta lembaga swadaya masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga berharap bangsa Indonesia bisa belajar dari penanganan pandemi COVID-19, terutama dalam hal kerjasama pihak-pihak yang terkait yang berhasil dibangun saat krisis kesehatan dan ekonomi melanda akibat pandemi COVID-19. Dia juga berharap keberhasilan ini tidak hanya berhenti dalam kasus COVID-19 saja. Untuk kategori puskesmas terbaik diberikan kepada Puskesmas Denpasar Bali. Lalu, rumah sakit terbaik diberikan kepada Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Serta laboratorium terbaik adalah Laboratorium RSUP. Sebuah video yang menampilkan percekcokan antara seorang penumpang wanita dan petugas di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara viral di media sosial. Penumpang itu tidak terima dikenakan biaya kelebihan bagasi sebesar 2 juta rupiah karena membawa 3 dus oleh-oleh berupa Bika Ambon. Video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @henryrobi_tanauma. Penumpang wanita tersebut mengaku bahwa dia naik pesawat dengan 2 orang lainnya, sehingga menurutnya alasan kelebihan muatan barang tersebut tidak masuk akal. Petugas bandara tampak memperingati wanita tersebut untuk berbicara dengan hati-hati agar tidak malu di kemudian hari. Setelah adu argumen dengan petugas bandara, akhirnya wanita tersebut dan suaminya memilih untuk mengalah, serta menyuruh salah satu anggota keluarganya untuk mengambil Bika Ambon yang mereka bawa. Menanggapi kejadian viral tersebut, Humas PT Angkasa Pura Aviasi atau AVI, Yuliana Balkis pada Senin 20 Maret 2023 mengatakan bahwa persoalan kelebihan bagasi merupakan kebijakan dari maskapai dan bukan dari pihak bandara. Yuli menegaskan biaya yang harus dikeluarkan penumpang sebesar 2 juta rupiah adalah biaya kelebihan bagasi yang dibayar ke maskapai yang bersangkutan. Pihak bandara hanya membantu keselamatan dan keamanan penerbangan dengan memeriksa barang-barang penumpang yang tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Berita terakhir datang dari dunia olahraga yang berduka. Atlet bulu tangkis tunggal putra Indonesia, Syabda Perkasa Belawa meninggal dunia. Syabda meninggal akibat kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah pada Senin 20 Maret 2023 dini hari tadi. Kabar duka ini disampaikan oleh mantan pemain tunggal putri Yuni Kartika di akun Twitternya. Dalam unggahan Twitternya, Yuni menulis, telah meninggal dunia Syabda Perkasa Belawa. Syabda meninggal dunia dalam perjalanan ke Sragen untuk berziarah karena neneknya meninggal. Selamat jalan Syabda, you will be missed. Syabda merupakan pebulu tangkis muda kelahiran Jakarta 25 Agustus 2001. Syabda baru saja menjuarai Iran International Challenge 2023 yang digelar pada 31 Januari hingga 5 Februari lalu. Selamat jalan Syabda. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Senin 20 Maret 2023. Untuk semua Sobat Forum Keadilan, jangan lupa update berita-berita terkini kalian di website forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.